Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam pembelajaran sosiologi kelas 12 semester ganjil. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang teori perubahan sosial. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan mempengaruhi sistem sosialnya seperti nilai, norma, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial sendiri merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, dan ini akan terus terjadi dan bahkan perkembangannya tidak akan berhenti. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial, seperti teori linier, teori siklus, teori fungsional, dan sebagainya. Tapi di sini kita akan mempelajari salah satunya saja, yakni teori linier. Teori linier sering juga disebut sebagai teori perkembangan atau teori evolusi. Menurut teori linier, perubahan sosial adalah proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, relatif lambat, dan mengarah pada tujuan tertentu. Artinya, tidak ada perubahan sosial yang datang dengan sendirinya. Teori linier menggambarkan bahwa perubahan sosial membentuk pola yang memanjang dan menuju ke tahap yang paling terkini. Kita mengenal 3 bentuk teori linier. Yang pertama yaitu teori unilinier. Kategori unilinier ini beranggapan bahwa semua masyarakat mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial. Setiap masyarakat berubah dari kehidupan yang sederhana ke yang lebih kompleks, dengan masing-masing kelompok masyarakatnya akan melewati urutan perubahan yang sama. Teori ini mempercayai bahwa masyarakat mengalami perkembangan kebudayaan yang terus maju menuju kehidupan yang lebih modern. Contohnya kelompok masyarakat yang sebelumnya primitif berubah menjadi masyarakat industri yang modern. Beberapa tahun yang lalu, ujian masih tertulis menggunakan kertas dengan pengawasan secara tatap muka. Namun saat ini sudah banyak aplikasi dalam komputer yang membantu ujian dilakukan melalui komputer dan tidak lagi secara tertulis, dan pengawasannya pun bisa dilakukan secara virtual. Berbeda dengan teori evolusi unilinier, kategori teori evolusi universal menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui suatu perubahan tertentu yang sifatnya tetap, karena pada dasarnya kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Contohnya perkembangan masyarakat homogen menjadi heterogen. Jadi misalnya, dari yang awalnya suatu kelompok masyarakatnya hanya tahu satu jenis pekerjaan atau profesi yang sama, kemudian lama-kelamaan berkembang menjadi banyak jenis profesi. Saat ini bahkan dalam satu profesi saja sudah berkembang spesialisasinya. Contohnya profesi dokter. Ada dokter spesialis anak, kandungan, THT, penyakit dalam, dan sebagainya. Selanjutnya ada teori multilinier. Multilinier menggantikan cara pandang unilinier. Teori evolusi multilinier ini menyatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi dalam beragam cara, tidak dalam satu garis evolusi yang sama. Tetapi dari cara-cara itu akan mengarah ke tujuan yang sama. Misalnya perubahan sistem mata pencarian yang ada di masyarakat, dari sistem berburu menuju sistem pertanian, sehingga memberikan efek ke sistem dan pola keluarga. Nah teman-teman semua, begitulah sekiranya sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.